Pemirsa, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan pemerintah tengah mencari formula terbaik untuk menjaga keberlanjutan ekonomi para pedagang thrifting tanpa menabrak aturan yang berlaku. Bersama anggota DPR RI Adian Napitupulu, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman melakukan inspeksi mendadak pedagang pakaian bekas impor atau thrifting di area perdagangan pakaian bekas impor Pasar Senen Blok 3 Jakarta Pusat. Dalam sidak ini, Menteri UMKM banyak menerima aspirasi para pedagang yang mayoritas meminta pemerintah tidak menutup aktivitas thrifting di Indonesia. Kepada para pedagang, Menteri UMKM menegaskan pemerintah tengah mencari formula terbaik untuk menjaga keberlanjutan ekonomi para pedagang tanpa menabrak aturan yang berlaku. Keberadaan saya di sini didampingi oleh Bang Adian, oleh teman-teman dari asosiasi pedagang thrifting, Mas Rifai dan semuanya. Kita akan mencari jalan tengah. Artinya jalan tengah, solusi terbaik apa untuk menyelesaikan situasi ini. Karena di satu sisi kita harus melihat juga kepentingan lainnya, yaitu bagaimana produk-produk domestik juga bisa survive. Kan itu aja. Sementara itu, anggota DPR RI Adian Napitupulu menuturkan jika pedagang thrifting bukanlah kompetitor para pedagang pakaian baru. Para pedagang thrifting hanya menaruh harapan besar kepada pemerintah agar tidak menutup thrifting karena banyak dari masyarakat yang kini bergantung hidup dari aktivitas thrifting. Kalau mau ke bawah kita bandingkan nih, tanya sama mereka apakah thrifting ini kompetitor? Bukan, karena beda lantai. Lantai bawah itu ada penjahitnya segala macam. Sebelumnya, sejumlah pedagang baju bekas impor alias thrifting mendatangi gedung DPR RI meminta usaha mereka dilegalkan. Dalam rapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat di DPR RI, pedagang menyatakan usaha thrifting juga merupakan bagian dari UMKM dan tidak tepat jika thrifting dikatakan berpotensi membunuh usaha UMKM. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada kabar baik bagi petani dan pedagang. Mulai 1 Desember 2025 kemarin, kereta khusus petani dan pedagang beroperasi. Kereta dengan rute Merak Rangkas Bitung dan sebaliknya ini mempermudah mobilitas petani pedagang dengan tarif Rp3.000. Kehadiran kereta khusus petani pedagang yang sudah dioperasikan per 1 Desember membawa harapan baru bagi petani dan pedagang. Layanan ini dirangkaikan dengan kereta lokal atau komuter lain Merak dan memiliki 73 tempat duduk. Untuk bisa menggunakan gerbong khusus ini, petani dan pedagang wajib registrasi menggunakan kartu identitas dan mengisi formulir di loket stasiun sebelum mendapatkan kartu petani dan pedagang. Selanjutnya, pemesanan tiket bisa diakses sepekan sebelumnya dan akses boarding 2 jam lebih awal. Layanan kereta khusus ini disambut antusias para pedagang dan petani yang mengaku sangat terbantu kemudahan mobilitas dengan ongkos terjangkau. Tadi malam order dulu saya, terus suruh naik aja dulu katanya. Kalau udah ada, suruh beli kalau sudah ada kartunya katanya. Harganya berapa Ibu? 3.000. Nyaman, enak. Itu berarti Rangkas Bitung Merak Pak ya? Iya. Untuk rutenya atau relasinya tentu mengikuti rute perjalanan existing Rangkas Bitung Merak PPK untuk membawa barang bawaan maksimal 2 koli. Jadi saat ini sebenarnya kami juga sudah memfasilitasi petani pedagang dengan perjalanan KA di KRL ya semakin lama. Sesuai jadwal, akan ada 7 perjalanan bolak-balik menyesuaikan jadwal kereta lokal Merak dari stasiun Rangkas Bitung. Pemerintah juga menetapkan harga yang murah sebesar Rp3.000 untuk layanan kereta khusus ini. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat cuaca ekstrim, harga cabai di sejumlah wilayah di Indonesia mengalami kenaikan. Harga cabai rawit merah bahkan menembus angka Rp80.000 per kilogramnya. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026, masyarakat harus mengeluarkan dana belanja tambahan karena harga bahan pokok naik, terutama cabai.
Di Pasar Kosambi, Kota Bandung, harga cabai rawit merah Rp80.000 dari harga normal Rp40.000 per kilogram. Menurut para pedagang, lonjakan harga ini sudah terjadi selama 2 pekan terakhir. Harga cabai keriting dan cabai merah dijual seharga Rp70.000 per kilogram dari harga semula Rp40.000 per kilogram. Diduga faktor cuaca ekstrim mengakibatkan pasokan kurang dari petani. Komoditas sayuran seperti wortel dijual Rp24.000 per kilogram dari harga awal Rp12.000. Buncis dari Rp20.000 per kilogram menjadi Rp24.000 per kilogram. Timun Rp8.000 kini menjadi Rp12.000 per kilogram. Selain itu, harga daging ayam juga mengalami kenaikan dari Rp36.000 menjadi Rp42.000 per kilogram. Sementara untuk harga telur dan beras masih stabil. Di pasar tradisional Pasar Rebo Purwakarta, Jawa Barat, hampir semua jenis sayuran mengalami kenaikan harga. Harga tertinggi terjadi pada cabai rawit merah, dijual Rp70.000 per kilogram dari harga awal Rp40.000 per kilogram. Disusul harga cabai rawit hijau dan cabai merah dari harga Rp32.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai merah keriting dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai hijau dari Rp28.000 menjadi Rp36.000 per kilogramnya. Harganya naik, cari uangnya. Ini Ibu beli sayur mayur tadi? Iya, entah. Pada naik semua? Pada naik semua. Harapan Ibu gimana sih Bu? Ya pengennya jangan naiknya jangan sembari ini lah. Ingin kayak dulu, tapi kan sekarang nyari uangnya susah. Jualan juga nggak kayak dulu. Sekarang sembako lumayan pada naik, hampir rata-rata semua. Apa aja Pak yang naik Pak? Sekarang kalau dari sayuran, dari cabai, cengkeh, bawang, naik. Yang paling tinggi kenaikan terjadi pada? Dari ini rawit merah. Dari awal berapa? Dari awal rawit merah itu kisaran 36, 35, sekarang udah nyampe 70.000. 70.000. Diperkirakan kenaikan harga ini akan terus terjadi. Selain diakibatkan memasuki musim penghujan, juga menghadapi momen perayaan Natal dan Tahun Baru. Dari Purwakarta dan Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika dan Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Gizi Nasional akan menggelontorkan dana sebesar Rp900 miliar per hari untuk program makan bergizi gratis mulai awal Januari 2026. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa program MBG akan berjalan dalam skala besar mulai awal tahun 2026. Targetnya pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sebanyak 24.700 unit pada akhir Desember 2025. Dadan menyebutkan bahwa BGN akan melayani minimal 60 juta penerima manfaat pada Januari 2026. Dan meningkat menjadi 82,9 juta penerima manfaat pada Februari. 95% dari anggaran akan digunakan untuk membeli bahan baku produk pertanian, sedangkan sisanya untuk membayar tenaga kerja. BGN juga menyiapkan mekanisme keuangan baru untuk memastikan operasional SPPG tidak terhambat. Ya, jadi kalau akhir tahun ini kita bisa membentuk SPPG sesuai dengan target, maka di awal tahun itu kami akan melayani serempak antara 60 sampai 70 juta penerima manfaat di Januari, dan itu akan menghabiskan anggaran 900 miliar per hari. Ketika nanti sudah mencapai 82,9 juta, maka satu hari 1,2.